Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama anal a'izza, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Zabidi, Romo Kiai Basori, Ibu Nyai Zukhrufi dalah sedaya keluarga besar Pondok Pesantren Darul Huda, ugi keluarga besar Madrasah Raudhatut Thalibin. Mugi-mugi pinaringan sedayanipun sehat walafiat, umur panjang. Para masyayikh, para sesepuh ingkang kawula mulyakaken, khususipun dumateng panjenenganipun Gus Loh, walaupun toh dipun timbali Gus, tapi piyambake niki sejatose sampun sepuh. Namung macak ben ketok tetep enom, teng pundi-pundi kemawon terkenale dados Gus. Menawi sampun dipun panggil kiai menika ewet sanget tatanane. Lek sampun dados kiai menika para rawuh salah titik mesti dititik. Tapi lek tesih dadi Gus, kepleset ritek sik dimaklumi keranten tesih Gus. Lah Gus Loh niki kadang nggih mlesetaken awake dhewe piyambak. Dados kersane tetap aman, posisi aman, beliau memproklamirkan diri menjadi Gus selawase. Sejatosipun sepuh, teng pundi kemawon kula lek kepanggih kalih tiang-tiang ingkang ngaku dados sedereke Gus Loh niki rata-rata piyambake niku sanjang kula niki putune Gus Loh. Nate kepanggih kalih sinten kemawon mesti sanjang kula niki putune Gus Loh. Kesimpulane beliau niki adalah sesepuh. Lek tirose tiang Kediri, sesepuh niku artosipun sekali sesep langsung melepuh. Tapi kawula mboten ngertos napa sing biasane dipun sesep kalih Gus Loh. Hadir wonten ing mriki panggenan panjenenganipun Kiai Umar, hadir teng mriki panggenan panjenenganipun Gus Ali, dalah sedaya para kiai, para alim ulama, para gawagis, para nawaning ingkang boten saged kawula sebat asmanipun setunggal-setunggalipun. Para pejabat pemerintah, Pak Camat ingkang kawula mulyakaken, utawi wonten saking pemerintah Kabupaten Trenggalek ingkang kawula mulyakaken, Bapak saking TNI, Polri, sedaya kemawon pejabat pemerintah, nyuwun pangapunten kawula matur sak sampune kula matur sungkem hormat dateng para masyayikh, para ulama nderek napa sing dipun dawuhaken kalih Kanjeng Nabi. Dawe Kanjeng Nabi napa? Al insanu sinfani. Menungso niku wonten kalih. Kalih niku napa dawuhipun Kanjeng Nabi? Al ulama wal umara. Para ulama kalih para umara. Sing dipun sebutaken sing pertama kalih Kanjeng Nabi menika al ulama, sing nomor kalih ingkang disebut kalih Kanjeng Nabi menika al umara. Lengkapipun pripun dawuhipun Kanjeng Nabi? Sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas. Wonten rong macem saking menungso.
Rong macem saking menungso niki lek kalih-kaline sae menungsone sae. Lek kalih-kaline awon menungsone melok awon. Sinten Kanjeng Nabi sing pertama disebut kalih Kanjeng Nabi menika al ulama. Nomor kalih sing disebut kalih Kanjeng Nabi menika al umara. Para ulama kalih para aparat pejabat pemerintah lek kalih-kaline sae fa insyaallah masyarakate sae. Dalu menika para rawuh alhamdulillah ulamae kathah pejabate nggih kathah niki berarti ulama lan pejabat ingkang rawuh wonten teng mriki panggenan menika adalah piantun-piantun ingkang sae. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sami nderek ketularan saenipun. Amin ya robbal alamin. Wonten Gus Loh, wonten Kiai Umar, Yai Zabidi, wonten Kiai Basori. Gus Loh sae napa sae? Gus Loh sae napa sae? Alhamdulillah kok kaya arep diberangkatno. Hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, sepindah menjadi syarat wajib pertemuan kita pada malam hari ini kula badhe matur bahwa malam hari ini adalah malam nisfu Sya'ban. Mila sebagai khutbah wajib dalu menika kula matur sing sepindah tentang keutamaane malam nisfu Sya'ban. Sing nomor kalih kula mengke badhe matur napa kemawon hal-hal yang harus kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban. Sing nomor 3 kula badhe masuk pada tema-tema yang tertulis di acara malam hari ini. Yang pertama temanya adalah haul masyayikh, yang kedua, yang ketiga temanya adalah haflah akhirus sanah. Dados dalu menika para rawuh ada 4 tema. Tema yang pertama adalah malam nisfu Sya'ban. Tema yang kedua adalah mahiyal a'mal, apa itu amal-amal allati na'mal biha fi hadhihi lailah. Amal-amal apa yang harus kita amalkan pada malam hari ini, malam nisfu Sya'ban. Tema yang ketiga adalah haul para masyayikh. Tema yang keempat adalah tema tentang haflah akhirus sanah. Satu tema insya Allah akan menghabiskan waktu 1 jam. Kalau 4 tema ini berarti minimal malam hari ini kita akan berbincang-bincang sampai 4 jam. Para rawuh, 4 tema dalam satu acara ini menjadi bukti akan pinternya panitia. Pinter dalam hal apa? Cerdas dalam hal apa? Cerdas dalam meminimalisir anggaran. Coba jenengan bayangaken lek seumpama satu tema satu acara berarti panitia harus menggelar 4 acara dan tidak murah untuk mendatangkan orang sebanyak ini. Terope bayar, listrike larang, sound sisteme yo larang, kameramene yo larang, nyewa kursine yo larang, nekakne sing ngomong yo, konsumsine yo pun dereng. Iklan riyen para rawuh matur suwun. Lanjut. Malam nisfu Sya'ban. Para rawuh, malam hari ini adalah malam yang mulia. Bulan ini adalah bulan yang mulia. Bulan ini bulan Sya'ban. Yang pertama kita harus introspeksi diri. Introspeksi terkadang kita mengatakan bahwa
hari, waktu, bulan, tahun. Kadang kita mengatakan itu semuanya adalah tahun-tahun yang gila, hari-hari yang gila. Awake dhewe niki kadang mboten krasa. Saiki zamane zaman saiki zamane zaman gen. Awake dhewe niki para rawuh terkadang tidak sadar kalau kita ini ngenyek zaman. Terkadang awake dhewe niki menyacat sing jenenge zaman. Kula matur dhateng panjenengan, ngeten niki mboten pareng, Bu. Jenengan sanjang saiki zaman edan. Saiki zamane zaman gendeng, zaman edan, zaman gila, menika mboten pareng. Allah Subhanahu wa taala niki dawuh wonten teng setunggalipun hadis qudsi, la tasubbuz zaman fa innallaha huwa la tasubbud dahra. Ojo sampai awakmu ngenyek sing jenenge zaman, ngenyek sing jenenge waktu. Fa innallaha huwa ad-dahru yuqallibu lailahu wa naharahu. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang merubah zaman, mengatur dari malam menuju ke siang, mengatur dari siang menuju ke malam, dan begitu seterusnya. Itu semuanya adalah aturan Allah. Zaman itu adalah aturan Allah, waktu itu adalah aturan-aturan Allah. Maka barang siapa yang mengenyek zaman, mengenyek waktu, mengenyek itu bahasa Indonesia ini apa? Mengejek zaman, mengejek waktu, itu berarti adalah orang yang mengejek Allah, mengenyek Allah. Karena apa? Karena waktu itu adalah aturane Allah. Terus pripun saene? Kabeh zaman apik, kabeh waktu apik, kabeh daher niku sae. Allah Subhanahu wa taala menika sampai bersumpah dengan memakai zaman, wal asri, dan demi masa, dan demi waktu. Ini ki menunjukkan bahwasanya sing jenenge zaman niki sae. Awake dhewe mboten pareng ngenyek. Bahkan Imam Syafi'i menika dawuh, naibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Kita sering mengenyek zaman. Kita sering mengatakan zaman itu adalah zaman edan, zaman itu adalah zaman kejelekan. Ketahuilah, wal aibu fina, kejelekan itu ada di dalam diri kita. Kejelekan itu ada di dalam diri orang yang menghuni di zaman itu. Laisa li zamanina aibun siwana. Tidak ada kejelekan untuk zaman, akan tetapi kejelekan itu ada di dalam diri kita. Para rawuh, zaman sedaya sae, dahar sedaya sae, waktu sedaya sae. Malam hari ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten setunggalipun hadis, walaupun toh hadis menika hadis dhaif, dipun katakan bahwa Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, dawuh Kanjeng Nabi, wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban itu adalah bulanku, Ramadan itu adalah bulannya umatku. Wonten teng setunggalipun hadis, tafsir daripada hadis ini dikatakan, kenapa Sya'ban itu dikatakan sebagai syahru nabiyina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan Sya'ban ini dikatakan sebagai bulannya Rasulullah? Sebagian ulama mengatakan bahwa di bulan Sya'ban ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat tentang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah untuk bersolawat dalam ayat tersebut niku diturunkan oleh Allah ketika malam nisfus Sya'ban. Ayat tersebut diturunkan oleh Allah ketika di bulan Sya'ban. Nyun pangapunten. Maka dari itu bulan Sya'ban ini adalah bulannya Kanjeng Nabi. Juga dikatakan Sya'ban itu adalah bulan sholawat. Sebagian ulama mengatakan Rajab syahrul istighfar, Sya'ban syahrul sholawat, wa Ramadan syahrul Quran. Rajab syahru atau bulan istighfar. Krono lek tenggone bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala menika membuka pintu istighfar selebar-lebarnya. Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Rajab menerima taubat para hamba-hambanya dan membuka pintu tobat selebar-lebarnya niku tenggone bulan Rajab. Wonten sing tanglet wekdal bulan Rejab kala wingi. Gus, berarti kalau di luar bulan Rajab awake dhewe gak usah istighfar ya, nunggu pas bulan Rajab wae awake dhewe istighfar. Niku penafsiran yang salah. Akan kita ilustrasikan begini, para rawuh, kapanpun dan dimanapun kita ini wajib untuk melakukan istighfar. Lebih-lebih di bulan Rajab. Krono ketika bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala menika membuka pintu istighfar selebar-lebarnya, atau dalam artian ada diskon besar-besaran ketika di bulan Rajab. Ibu-ibu, panjenengan yang namanya bersolek atau berdandan dan membeli kosmetik ini menjadi kewajiban, karena itu menjadi rutinitas sehari-hari. Jenengan tumbas kosmetik menjadi kewajiban, tumbas make up menjadi kewajiban. Ketika panjenengan melebet tenggone mall, jenengan ngertos mall nggih? Mall niku warung tapi wageng niki namine adalah mall. Mall niku lek pas panjenengan melebet di bulan Desember menjelang tahun baru atau Idul Fitri, niku di mana-mana tempat tulisan diskon 50% sampai 70%. Nggih napa nggih? Sampai sing jenenge make up atau alat-alat kosmetik itu juga diskon 50 sampai 70%. Kula tanglet dateng panjenengan, jenengan lek arepe tuku barang khususe kosmetik, milih pas rego diskonan nopo pas rego normal? Diskon pun ketok, wajah-wajah diskonan niku pun ketok. Sami kula piyambak niku nggih ngoten. Lek milih diskon utawa normal ya tetep milih diskon. Ngejak bojo niku nggih kira-kira pas akeh diskonan. Jenengan lek nggih ngoten tebu, sami wajah-wajah diskonan. Jenengan milih tuku kosmetik ngenteni kapan ono diskonan. Jenengan tuku rasukan, tuku klambi, milih kapan kira-kira ono diskonan. Tapi para rawuh, apakah
ketika kosmetik panjenengan telas dan di bulan yang di situ tidak ada diskonan, terus panjenengan boten tumbas kosmetik, tetep tumbas dong nggih. Mosok badhe mboten dandan selawase di bulan itu, ketika tidak ada kosmetik, ketika tidak ada diskonan, mboten to nggih, tetep tumbas. Tapi kita berbondong-bondong untuk mencari diskonan. Sami panjenengan ketika beristighfar datang Gusti Allah, tobat datang Gusti Allah, ketahuilah di bulan Rajab itu adalah pintu diskon selebar-lebarnya bagi mereka yang beristighfar. Makanya ketika bulan Rajab niku dipun westani sebagai syahrul istighfar. Sya'ban dinamakan sebagai syahrul sholawat. Kenging nopo? Krana Gusti Allah menika menurunkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi al-ayah, itu jatuhnya ketika bulan Sya'ban. Sya'ban dikatakan sebagai bulannya Rasulullah. Kenging nopo? Keterangan saking hadis ingkang dipun riwayataken kalih Siti Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aituhu aktsara syiaman min syahri Sya'ban. Aku gak tahu mirsani Kanjeng Nabi sing paling akeh poso tinimbang tenggone bulan Sya'ban. Mangkane Kanjeng Nabi niku para rawuh, lek pas mlebet bulan Sya'ban, Kanjeng Nabi niku sering sanget melakukan puasa tenggone bulan Sya'ban. Lek umate Kanjeng Nabi ketika di bulan Sya'ban menika kata-katai poso niku di awal Sya'ban sampai pertengahan Sya'ban, yaitu besok puasa di bulan Sya'ban, di pertengahan Sya'ban. Kalau setelah nisful awakhir min Sya'ban, malah cenderung awake dhewe dikengken siap-siap untuk menjelang puasa Ramadan, kecuali bagi mereka satu yang akan mengkodok puasa bulan Ramadan, atau mereka yang punya nadar puasa, atau mereka menurut sebagian para ulama sudah melakukan puasa rutin istiqomah kaya dene poso Daud utawa poso Senin Kemis. Tapi lek biasa-biasa kemawon malah cenderung setelah 15 Sya'ban awake dhewe niki dikongkon siap-siap. Nah, benjing niki para rawuh tanggal 15 Sya'ban Kanjeng Nabi lek pas bulan Sya'ban niku Masya Allah sregep nglakoni poso. Mila para ulama niku dawuh sing dimaksud Sya'ban itu adalah syahri ai syahru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, krana Kanjeng Nabi teng bulan Sya'ban menika sregep sanget nglampahi poso bulan Sya'ban, krana Kanjeng Nabi deklar bahwa Sya'ban ini adalah syahri. Alasan ugi keranten teng bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Pun niki keutamaan bulan Sya'ban. Tenggone bulan Sya'ban niku para rawuh Masya Allah banyak sekali hal-hal yang terjadi, keutamaan, keistimewaan yang terjadi pada 15 Sya'ban, yang terjadi pada Lailatun Nisfi min Sya'ban. Kados toh napa? Sigare rembulan yang menjadi bukti akan mukjizate Kanjeng Nabi,
yang menjadi bukti akan kehebatannya Kanjeng Nabi niku juga terjadi di malam nisfu Sya'ban. Dados rumiyin para rawuh wekdal Kanjeng Nabi wonten teng nggone Makkah, para wong-wong kafir Quraisy niki tangklet dateng Kanjeng Nabi. He Muhammad, lek pancene awakmu nabi tenanan, lek pancene awakmu rasul temenanan, buktekno kehebatanmu. Macem-macem ingkang dipun suwun kalih wong kafir Quraisy. Wonten sing nyuwun iki ngono Jabal Sofa pindahan, aku ketok moto awakmu mindah gunung. Wonten sing nyuwun lek awakmu pancene rasul tenanan he Muhammad, mestine awakmu isok nekakno udan rejeki, nekakno udan buah-buahan, nekakno udan harta dari langit. Lek pancene awakmu sebagai rasul sing temenanan, mestine awakmu isok nyigar rembulan. Niki permintaane para wong-wong kafir Quraisy pada waktu itu. Dan apa yang terjadi para pemirsa? Estu insyaqatil qamar, yang namanya rembulan niki terpecah jadi dua, tersigar jadi dua. Yang satu di tempat semula, yang satunya ada di atas Jabal Qubais. Orang-orang Madinah melihat itu semua, melihat kalau rembulan itu terbelah jadi dua. Bahkan ketika orang-orang kafir Quraisy niku mboten percados, ada orang yang baru datang, dia sebagai orang musafir nembe dugi mlebet tenggone kota Mekah, dipun tangleti kalih wong-wong kafir Quraisy. He, awakmu musafir to? Nggih, awakmu teko ndi? Saya dari luar Makkah. Kamu waktu perjalanan menuju Mekah, apakah melihat bulan ada dua? Iya, saya melihat bulan itu ada dua, padahal saya ada di luar Makkah. Ini mukjizate Kanjeng Nabi para rawuh yang menjawab segala sesuatu keraguan-raguan yang ada di dalam hatinya orang-orang kafir Quraisy. Tapi apa balasan orang-orang kafir Quraisy? Hada sihrum mubin, Muhammad huwa sahir. Mereka malah mengatakan apa yang terjadi ini adalah sihir. Mereka malah mengatakan Nabi Muhammad itu adalah seorang penyihir. Niki lek sampun dipenuhi dengan rasa benci pun kedadosane nggih ngeten niki. Mangkane tenggone bahasa Arab niku wonten dawuh napa? Kulluna ashkhasun adiyuna fi nadri man la ya'rifuna. Kita ini adalah manusia biasa. Di depan siapa? Di depan orang-orang yang tidak tahu siapa kita. Mangkane kados Gusloh ngeten niki, lek tenggone Trenggalek, masya Allah, semua orang mengetahuinya. Mlaku wae dadak dipayungi koyok manten anyar. Tapi ketika berada di luar Trenggalek, kados toh tenggone Madinah utawa Mekah, nate kula umroh sareng kalih Gusloh, dlosor nang pinggiratan para rawuh. Ya ora ana sing ngaru-ngarui, ya ora ana sing ngerti lek piyambake niku adalah tokoh besar di Trenggalek. Tenggone Mekah mangan napa namine ayam niku ndelosor teng pinggiratan. Bahkan kula lewat niku kadang kula jarak hada realen padakno karo wong-wong sing biasane njaluk-njaluk ngoten niku. Nggodhotok. Kulluna ashkhasun adiyuna fi nadri man la ya'rifuna. Kalau di depan orang yang tidak tahu siapa kita, kita menjadi orang yang biasa. Wa kulluna ashkhasun mumayyizuna fi nadri man yuhibbuna. Dan kita adalah orang yang istimewa di depan siapa? Di depan orang yang mencintai kita. Kalau dia sudah dasarnya cinta, apapun yang kalian lakukan apik-apik, jenengan tenggone ngarepe wong sing panjenengan senengi, jenengan tingali lek pas ana wong loro gendaan,
gendakane ngentut ae lho sik dipuji, Masya Allah dek entutmu nyaring, suaranya merdu, baunya melebihi minyak misik. Niki lek pancene wis kadung tresno istimewa nggih napa nggih? Wa kulluna ashkhasun sayyi'una fi nadri man yahsudu alaina. Dan kita adalah orang-orang yang jelek di depan siapa? Di depan orang-orang yang iri, dengki, mboten remen karo awake dhewe napa kemawon sing kita lakukan, walaupun toh perkara sing apik mesti dinilai awon. Nggih napa nggih? Wis nglakoni apik, wis nglakoni sedekah, tenggone jero manah niku niat lillahi taala, tapi krana memang dasare ra seneng kelo deloken ngono kuwi no paling pengin golek swara. Lho, ikhlas para rawuh. Lah kok diarani golek swara, golek simpati dari masyarakat, padahal niate sampun ikhlas. Ngeten niki jenenge menungso. Para rawuh, apa yang terjadi ketika bulan terpecah jadi dua? Orang-orang kafir Quraisy malah justru sebaliknya mengatakan hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Muhammad tidak hanya menyihir orang-orang Makkah, tapi Muhammad menyihir orang-orang sedunia. Masya Allah, lebih mengedepankan akal daripada apa yang terjadi, dan itu hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam nisfu Sya'ban juga terjadi pergantian kiblat dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kapan itu terjadi? Ketika malam nisfu Sya'ban. Dados dalu menika para rawuh adalah malam yang istimewa. Dan banyak lagi kejadian-kejadian istimewa yang lainnya yang terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Ketika kita mengingat-ingat apa yang menjadi syiar-syiarnya Allah di malam hari ini, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Niki sing pertama, tema yang pertama kula ringkes. Tema yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau memang malam hari ini adalah malam yang mulia, malam yang dikatakan sebagai malam mukjizate Kanjeng Nabi tampak di depan orang-orang kafir Quraisy? Apa yang harus kita lakukan di mana malam hari ini adalah malam keutamaan untuk membaca sholawat? Yuk podo ngakehno sholat, yuk podo ngakehno sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa abdani wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Para rawuh, kula tak buka satu makalah saking ulama. Ibadah niku nggih niku menjadi ciri khasnya hambane Allah. Karena yang dimaksud dengan ibadah itu adalah ngawula bekti. Ciri kalau orang itu adalah seorang hamba, ya kudu menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku ibadah. Para rawuh, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, berarti nggih mboten ngawula bekti, berarti tidak melakukan bentuk ibadah.
karena Allah lah yang kita sembah. Para rawuh sakniki ngeten malih, Allah mboten salat nggih napa nggih? Allah niku mboten nglampahi poso kaya awake dhewe. Allah niku mboten siam, Allah niku nggih mboten zakat, Allah niku nggih mboten iktikaf tenggone masjid, mboten. Tapi ada satu bentuk ibadah kita melaksanakannya, kita diperintah oleh Allah. Tapi sakderenge Allah merintah awake dhewe, Allah subhanahu wa ta'ala niku dawuh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikate Allah niku sholawat dateng kanjeng Nabi. Niki lho hebate sholawat. Lek masalah sholat awake dhewe sholat, lek masalah zakat awake dhewe zakat, lek masalah poso awake dhewe poso. Semua perintah dari Allah kepada kita langsung ditujukan awake dhewe dikongkon sholat, awake dhewe dikongkon poso, awake dhewe dikongkon zakat. Tapi khusus untuk sholawat napa dawuhe Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna, kabeh kuwi mau yusholluna 'alan nabi. Sak sampune Allah dawuh kados ngoten niku, baru Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing beriman, shollu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian semuanya. Niki lho keutamaane solawat. Mila ketika malam nisfu Sya'ban jenengan ampun supih untuk memperbanyak solawat. Malam hari ini masih ada sisa beberapa jam ke depan, panjenengan solawatan dewe teng omah. Jenengan lek solawatan dalu menika yakin kepanggih keutamaan malam hari ini. Jenengan lek solawat dalu menika yakin kalih Kanjeng Nabi, besok dipun sebut kalih Kanjeng Nabi, he Paijan awakmu maca solawat marang aku ketika malam nisfu Sya'ban, rene bareng karo aku. He Tukiem awakmu solawat karo aku malam hari ini, saiki rene awakmu bareng karo aku. Disebut karo Kanjeng Nabi. Satu keutamaan yang luar biasa. Awake dhewe niki coba jenengan pikir, lek pas acara, lek jenenge disebut sewenenge gak karuan. Yang terhormat kepada Paijan, Paijan sewenenge mboten karuan. Yang terhormat kepada Mbok Tukiem, Mbok Tukiem sewenenge gak karuan. Nggih napa nggih? Napa melih sing nyebut Pak Camat, napa melih sing nyebut Bupati, napa melih sing nyebut Pak Kapolres, napa melih sing nyebut Pak Dan Ramil, sewenenge gak karuan. Sing penting gak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau gak dipanggil yang maha kuasa. Keblaen lah niki. Niku awake dhewe teng donya dipanggil oleh menungso padha menungsone, tapi besok teng gone akhirat sing nimbali awake dhewe niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba pikirkan baik-baik, panggilan yang utama kelak nanti di akhirat kita dipanggil oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang harus kita lakukan pada malam hari ini? Donga para rawuh. Niki sampun donga napa dereng? Jenengan mengke sak bibaripun acara tetep donga. Napa sing jenengan suwun, napa kemawon disuwun mumpung malam nisfu Sya'ban. Napa dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Ada 5 malam yang mana di malam-malam itu semua doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa Kanjeng Nabi? Sing pertama, lailatu awwalu lailatin fi Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Muga-muga walaupun toh Rajab wis kelewat tapi awake dhewe wis ndonga.
Yang kedua, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam 15 tenggone bulan Sya'ban. Kapan niku? Malam hari ini. Yang ketiga, Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Yang ketiga, Lailatul Nahri, malam Idul Adha. Dan yang kelima adalah Lailatul Jum'ah atau malam Jumat. Masya Allah para rawuh, galu menika malam nisfu Sya'ban kalih malam Jumat dadi siji. Malam nisfu Sya'ban kalih malam Jumat dadi siji. Ampun supe, setelah selesai acara majelis ini, angkat tangan panjenengan, angkat tangan nyuwun dateng Gusti Allah. Napa kemawon sing panjenengan suwun, yakin dipun sembadani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pun niki tema yang kedua. Kula ringkes dadi 10 menit. Niki kerjaane panitia niki. Nek petang tema dadi siji nggih ngeten niki akhire. Tema yang kedua, tema yang ketiga, haul para masyayikh, Simbah Kiai Abdul Muhsin sekalian, Simbah Kiai Nasruddin Afandi sekalian, Simbah Kiai Nur Hadi Nasruddin sekalian. Durung, Masya Allah, nyun mangapunten ingkang kathah keblacut yai, ngapunten. Kiai Haji Muhammad Nur Hadi Nasruddin tanpa sekalian. Biasanya ngeten niki insya Allah umur panjang bunyai. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para rawuh, jenengan ketika hadir teng acara haul, nggih, haul sinten kemawon, apakah panjenengan gadah niatan badhe ndongaaken para ashabul haul? Gadah napa mboten? Gadah napa mboten? Leres. Leres. Sesuai kali dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dongakno para ashabul kubur, dongakno. Sesuai kali dawuhe Kanjeng Nabi napa? Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Besok wong niku bakal dipun angkat derajate karo Gusti Allah wonten tenggone surgane Allah. Setunggal sahabat matur dateng Kanjeng Nabi, "Anna li hadza ya Rasulullah, dengan apa saya bisa mendapatkan munggahe derajat besok tenggone akhirat?" Dijawab kalih Kanjeng Nabi, "Bistighfari waladika laka." Dengan istighfarnya anakmu kepadamu, maka besok tenggone akhirat awakmu bakal diangkat derajate karo Gusti Allah. Muga-muga putra putri kula kalih panjenengan sedaya gelem ndongakno awake dhewe. Amin ya rabbal alamin. Pun para rawuh, para ashabul haul yang kita hauli pada malam hari ini menika tesih gesang wonten tenggone alam kubur. Tesih gesang. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah, la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Pun okay. Para rawuh, para ashabul haul menika saged mirsani kula kalih panjenengan sami. Para ashabul haul menika saged mbales dongane awake dhewe ketika kita berdoa untuk beliau-beliau, maka beliau akan membalas doa kepada kita semuanya.
Kemutan kalih napa sing dipun dawuhaken kalih Mbah Kiai Ihsan Jampes saking Kediri Jampes. Wonten tenggone kitabipun beliau, kitab naminipun Sirajut Thalibin. Beliau nukil dawuhipun Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Dawuhipun napa? Idza mata waliyun kana i'tina'uhu bi aqaribihi au bi qarabatihi wallaizina ma'ahu fi hayatihi aksar min i'tina'ihi bihim fi hayatihi. Artosipun napa? Para kekasih-kekasihe Allah ketika dipun kersakaken dening Gusti Allah, maka kepedulian beliau kepada keluarganya, kepedulian beliau kepada santri-santrinya akan lebih besar dan lebih besar dibandingkan dengan kepedulian beliau kepada mereka ketika beliau masih hidup. Kenging napa? Keranten menungso niku lek tesih urip niku anggadhahi dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat basyariah. Sifat yang kedua adalah sifat khususiyah. Nggih. Menungso lek urip niku mesti duwe loro sifat. Setunggal sifat basyariah utawa sifat kamanungsan. Sing jenenge wong urip lek suwi-suwi ngomong tenggorokane kering, akhirnya kekeselen niki wajar. Nggih. Wajar. Sing jenenge wong urip suwe-suwe lungguh, tengah-tengah lungguh dicokot tengu terus mencelat akhirnya ngadeg niki ya wajar. Nggih. Wajar. Sing jenenge wong urip suwi ngomong gak ngombe-ngombe terus akhirnya ngelak pengen ngombe niku juga wajar. Niki jenenge sifat basyari. Nah, setiap menungso niku mesti duwe sifat khususiyah, sifat yang spesial. Kalau kita ilustrasikan, seorang guru, seorang ustadz tenggone ngarep murid-muride niku mesti njaga tingkah lakune. Arepe ngombe ditata carane piye, arepe mangan ditata carane piye. Sami ketika orang berada di depan orang banyak dan dia sedang pegang mic dan dia sedang berceramah utawa sedang cerita terus badhe ngombe bingung carane piye, didelok wong akeh akhire arepe ngombe niku dadak nata palungguhan dhisik, badhe nginum niki dadak maca bismillah dhisik, minume titik-titik monggo sadurunge minum nawake nanggone wong liya monggo dipun unjuk, sak bibaripun minum maca niki khususiyah. Ini adalah sifat khususiyah menungso sesuai dengan profesinya. Nah, niku lek wong urip. Ketika orang itu sudah meninggal dunia, yang tersisa itu hanya sifat khususiyah. Sifat kamanungsane niku pun ilang. Lek enek mayit kok njaluk ngombe buyar acara niki para rawuh. Lek pun tenggone jero kuburan yang tersisa hanya sifat khususiyah. Para rawuh, kalau orang itu masih ada dua sifat basyariah dan khususiyah, tentu ketika beribadah ndonga dhateng Gusti Allah niki kadang piyambake niku tergoda dengan sifat basyariahnya. Tapi kalau orang itu hanya memiliki satu sifat, sifat khususiyah, maka dia tidak akan terkontaminasi dengan hal-hal yang sifat duniawiyah. Awake dhewe seurip kadang ndonga nyuwun dhateng Gusti Allah kepikiran sing macem-macem. Awake dhewe seurip yang namanya sholat kadang mikir macem-macem. Nembe Allahu Akbar awale khusyuk,
tapi setelah itu pikiran macem-macem, mikir masaane, mikir drama Koreane, mikir sinetrone. Awake dhewe tengah-tengah ngaji beda karo awal-awal ngaji. Awal ngaji khusyuk tenanan dirungokno, tengah-tengah ngaji ngleor. Kapan marine, kapan mudune, bolak-balik ndelok jam, durung mudun-mudun. Nggih napa nggih? Karena di dalam diri panjenengan masih ada dua sifat, khususiyah kalih basyariyah. Nah, orang kalau sudah wafat, ini yang tersisa hanya satu sifat, Bu. Napa niku sifat khususiyah. Lek ndonga gak mikir masalah donya. Lek ndonga langsung set. Kaget? Langsung datang Gusti Allah, tembus. Ijabahe luweh mustajab, luweh cepet tinimbang awake dhewe. Nah, pertanyaannya adalah jenengan ketika rawuh teng mriki panggenan ada niatan ndongakno para ashabul haul niku leres. Pertanyaan berikutnya, luweh mandi pundi dongane panjenengan kalih dongane Mbah Kiai Muhsin? Luweh mandi pundi dongane panjenengan kalih dongane Mbah Kiai Nasruddin Afandi? Doa-doa beliau luweh mandi tinimbang dongane awake dhewe. Makanya di dalam acara haul itu ada dua perkara. Catat, ini nanti insya Allah akan keluar dalam ujian seleksi CPNS. Catat, dalam setiap acara haul ada dua perkara. Yang pertama adalah al-hukmu, yang kedua adalah al-hikmatu. Al-hukmu sing pertama niki wau awake dhewe ndongakno wong sing sampun sumare. Nggih, dongane sunnah. Yang kedua adalah al-hikmah. Hikmah kita menghadiri acara ini adalah kita mendapatkan dongane Mbah Kiai Muhsin, dongane Mbah Kiai Nasruddin, dongane Mbah Kiai Nur Hadi, dan juga dongane para ashabul haul yang namanya kita sebut pada malam hari ini. Para rawuh, Asy-Syaikh Sulaiman Hilmi Tunahan, ulama saking Turki, niku gadah pepatah ngeten. Pepatahnya itu diucapkan dengan memakai bahasa Turki. Kula badhe matur tenggone kalian dengan cara saya terjemahkan pakai bahasa Arab. Keranten lek kula ngomong dengan terjemahan bahasa Arab niki ketoke piye ngoten, utawa luweh greng ngoten. Lek kula mengke ngomong damel bahasa Turki, kula khawatir panjenengan boten bakal paham. Keranten kula mboten ngertos bahasa Turki. Napa sing dipun dawuhaken? Idza mata waliyun faka'annahu sayfun kharaja min kirabi. Ketika ada seorang alim wafat, ketika ada seorang soleh wafat, maka dia seperti pedang yang keluar dari sarungnya. Pedang niku lek dieteng-eteng durung metu teko sarunge niku pun medeni tiang. Nggih napa nggih? Walaupun toh cuman nggawa selontongane tok, mancep cuman bonggokane tok, tapi jerone gak ana pedange niku wis medeni wong. Utawa gampangane ngomong, Pak polisi nggawa bedil, Pak tentara nggawa bedil, masyarakat niku wis pudi kabeh. Padahal gak ngerti ya, gak ana pelurune semisal. Tapi wis iso medeni wong. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Niku sik urip ibarate niku kados ngoten niku para rawuh. Nah, orang itu kalau sudah wafat, maka dia seperti pedang yang keluar dari sarungnya. Lebih tajam, lebih dahsyat. Para rawuh, mugi-mugi kula kali panjenengan sami pikantuk barokahipun para ashabul haul. Amin ya robbal alamin.
Pun niki tema yang ketiga sudah saya selesaikan. Masya Allah. Tema yang terakhir, alhamdulillah. Allah karim. Iya, bentar lagi kurang satu tema nak, ya. Ya. Tema yang terakhir, masalah haflah akhirus sanah. Kula wingi diundang acara haul haflah akhirus sanah tenggone Pondok Kepang, tenggone Bangkalan. Temriku kula matur, jangan kecil hati para santri. Kalian jadi santri, jangan hilang rasa percaya diri kalian. Jadi santri harus percaya diri. Para rawuh, teng pundi panggenan, kula selalu mengatakan bahwa santri itu adalah kaum-kaum intelektual. Kalau wingi wekdal acara wonten tenggone UINSA, kami membahas tentang Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Saya mengatakan pondok pesantren itu adalah muara intelektual. Maka sebenarnya pondok pesantren sangat-sangat berhak untuk mendapatkan pengayoman, pendampingan dan juga payung hukum dari pemerintah dengan adanya undang-undang pesantren tahun 2019 nomor 18 ini menjadi bukti sikap apresiasi pemerintah terhadap pesantren. Pun di majelis niku saya mengatakan pondok pesantren itu adalah muara intelektual. Oke, kalau kita berbicara masalah ilmu-ilmu yang ada di pondok pesantren, semua ilmu itu sebenarnya diajarkan di pondok pesantren. Teori pendidikan mengatakan bahwa yang namanya pendidikan Islam itu di dalamnya ada 3 hal. Yang pertama taklim, transformasi keilmuan. Yang kedua adalah tarbiyah atau pendidikan tentang karakter. Kemudian yang ketiga adalah takdib, yaitu pendidikan tentang moral. Tiga-tiganya ada di dalam pondok pesantren. Itu kalau kita bicara tentang teori pendidikan Islam. Sekarang kalau kita bicara tentang teori pendidikan umum, teori pendidikan secara ansih, di dalam teori pendidikan ada teori Bloom itu mengatakan bahwa di dalam pendidikan harus ada yang namanya kognitif, afektif, psikomotorik, itu semuanya juga sebenarnya sudah ada di dalam lingkungan pondok pesantren. Kalau kita bicara masalah keilmuan di pondok pesantren, tidak ada unsur dikotomi ilmu agama ataupun ilmu dunia. Semuanya diajarkan di pondok pesantren tanpa dibeda-bedakan. Karena pondok pesantren mengajarkan kepada santri-santrinya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah lahan akhirat. Di dunia kita berlahan, di dunia kita bersawah, di dunia kita menanam tanaman. Kapan kita memetiknya? Kelak nanti di akhirat. Ini diajarkan di dalam lingkungan pondok pesantren. Dan pondok pesantren selalu mengatakan bahwa zuhud yang sebenarnya itu adalah Allah takuna abdan lil asya. Zuhud yang sebenarnya itu adalah kamu tidak menjadi hamba untuk dunia. Zuhud yang sebenarnya adalah Allah tatakhalla yaduka anil asya. Jangan biarkan, atau yang dimaksud dengan zuhud adalah bukanlah tangan ini sepi dari dunia, tapi hakikat zuhud adalah Allah takuna abdan lil asya. Kamu tidak menjadi budak dunia. Ini diajarkan di dalam pondok pesantren.
Kemudian kalau kita bicara masalah fan keilmuan, kula matur para rawuh di forum itu mempromosikan tentang pondok pesantren. Kalau saya yang berbicara objektif, karena saya hidup di lingkungan pondok pesantren dan saya besar di lingkungan pondok pesantren. Kalau saya yang mengatakan fa insya Allah objektif. Kenapa? Karena saya pun juga menempuh jenjang akademik. S1 pernah, S2 pernah, S3 juga pernah, S4 yang belum pernah. Sehingga apa yang kami katakan ini adalah diferensiasi atau klasifikasi keilmuan, bukan masalah dikotomi. Kita bicara masalah fan keilmuan yang ada di pondok pesantren. Ketika orang mengatakan di pondok itu nggak diajarkan tentang ilmu politik, kata siapa? Kata siapa? Al-Imam Al-Farabi itu mengarang kitab As-Siyasah Al-Madaniyah jauh sebelum buku-buku tentang politik itu diajarkan di perguruan tinggi. Al-Imam Al-Mawardi punya kitab Ahkamus Sultaniyah jauh sebelum di perguruan tinggi mengajarkan tentang ilmu politik, atau jauh sebelum perguruan tinggi itu ada jurusan ilmu politik atau sosial politik. Oke, tapi di pondok pesantren tidak mengajarkan tentang ilmu psikologi. Loh, Imam Muhammad Umar Ar-Razi pada waktu itu jauh sebelumnya, Umar Ar-Razi ini adalah murid daripada Abdul Karim Asy-Syahrastani. Abdul Karim Asy-Syahrastani murid daripada Imam Al-Ghazali. Beliau ini mengarang kitab Al-Firasah. Beliau ini mengarang kitab tentang ilmu psikologi. Dan psikologinya itu lahir batin. Psikologinya itu lahir batin. Psikologinya itu lahir batin. Namanya kitab adalah kitab Al-Firasah. Oke, di pondok pesantren tidak mengajarkan tentang ilmu sosiologi. Kata siapa? Muqaddimah Ibnu Khaldun itu berbicara tentang psikologi dan bahkan antropologi. Oke, di pondok pesantren tidak mengajarkan tentang comparative religion. Abdul Karim Asy-Syahrastani mengarang kitab Al-Milal wan Nihal. Al-Imam At-Tabari mengarang kitab Ad-Dinu wa Daulah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Bukunya menjadi The Books of Religion and Empire. Itu semuanya sudah diajarkan di dalam pondok pesantren. Nah, sekarang ini tugas kita para santri, kalian harus percaya diri, harus memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Ada yang mengatakan pondok pesantren nggak mengajarkan tentang ilmu ekonomi. Yahya bin Umar pada tahun 250 Hijriah, 1000 tahun lebih yang lalu, mengarang kitab Ahkamus Suq, berbicara tentang inflasi, berbicara tentang teori-teori ekonomi. Itu Yahya bin Umar, jauh sebelum Adam Smith dinobatkan sebagai bapak ekonomi dunia. Kita punya Yahya bin Umar yang berbicara tentang ahkamus suq atau hukum-hukum pasar. Jadi saya kemudian mengatakan santri itu sudah menetapi syarat-syarat intelektual. Karena syarat intelektual kalau dilihat dari berbagai macam dictionary atau berbagai macam kamus, ada 3. Intellectual person who engage in critical thinking, research and reflection about society. Nopo artine? Mbuh artine nopo? Artine nopo intellectual person? Utawi wong kang den arani intelektual, hu niki mausul, hu kang engage iku hu wong kang engage, kang terlibat
in critical thinking, ing dalam pemikiran kang kritis, research lan penelitian utawa pengalaman, and reflection about society, and reflection lan refleksi utawa penilaian about society ing permasalahan masyarakat. Tiga ini sudah ada di dalam diri seorang santri. Siji, santri punya pemikiran yang kritis. Jelas, salah satu faktor orang itu bisa kritis karena situasi bisa menjadikan dia cerdas. Situasi dan kondisi di pesantren yakin bisa menjadikan dia cerdas. Salah satu faktor menjadi kritis, cerdas dikarenakan apa? Dikarenakan kondisi, situasi, atau karena kepepet. Para rawuh, santri niku sering kepepet. Nggih, kadang kirimane telat, kadang gak duwe panganan. Tapi karena dia terpepet semacam itu, akhirnya dia harus memutar otaknya. Aku gak pengin mati. Akhirnya daripada gak mangan, suket niku disasak isok dijadadekno jangan sop. Dia bisa survive. Akhirnya pengen sing jenenge jangan cecek, pengen ngerasakno cecek. Napa para rawuh, sendal jepit diirisi tipis-tipis, matur ngoten dijangan mirip koyok jangan cecek. Niki kehebatan para santri. Jauh rumiyin kawula niku nate ningali ana pakaian yang dinamakan dengan model milenial. Pakaiane niku napa para rawuh? Pakaiane niku selang-seling. Sampai sendale niku selang-seling. Sing tengen niku sendale warnane ijo, sing kiwa sendale warnane abang, utawa sing kiwa biru, sing tengen niku warnane abang. Santri awit zaman rumiyin niku pun terbiasa pakai sendal selang-seling. Dan itu dalam dunia mode baru ditemukan di era milenial. Dan santri sudah jauh sebelumnya itu memakai sendal selang-seling. Niki lho hebatnya santri. Luar biasa lagi, sendal selang-seling itu bukan miliknya sendiri. Wah. Ini. Nah, syarat yang kedua, seorang yang intelektual itu harus punya research. Dia harus punya penelitian. Wekdal semanten Mbah Yai Idris dipuntangleti kalih seorang profesor, Mbah Yai Idris Lirboyo. Yai, teng mriki setunggal kamar niku tiange pinten? Dijawab niku nggih kadang wonten sing 50, kadang sing wonten 50. Lah terus ukuran kamare niku pinten? Ukuran kamare niku nggih macem-macem, wonten sing 4x4, wonten sing 5x5, bahkan ada yang 2x4. Teng lebete niku ada berapa orang? Ada yang 30 sampai 50. Niki wong sing takon niki mboten nutut. Terus piye turune? Terus piye carane lungguh bareng teng nggone jero kamar? Akhirnya niku dipuntangletaken alasane nopo? Tenggone pondok kok kamare cilik tapi penghuninya itu banyak. Satu, karena santri itu adalah calon pemimpin. Karena santri ke depan nanti akan menjadi pemimpin masyarakat, dan pemimpin masyarakat harus bersama dengan masyarakat. Karena himmatul ulama ar-riayah, semangat daripada ulama itu adalah ngayomi. Ketika dia di pondok pesantren sudah terbiasa kumpul dengan masyarakat, dengan penghuni kamar, maka ketika dia di tengah-tengah masyarakat dia sudah siap untuk bertemu dengan masyarakat. Niki hikmahipun umpel-umpelan sak kamar isine wong akeh. Lek pondok pesantren Darul Huda niki sak kamar isine pinten Kiai? Kathah teng nggih. Sami teng Lirboyo niku nggih ngoten.
Kalau cuman satu orang hanya dalam satu kamar, maka dia tidak akan pernah berinteraksi. Ketika dia didapuk sebagai pemimpin, dia tidak akan bisa mengetahui karakter masyarakat sekitarnya. Nggih, niki dadi alasan pondok-pondok pesantren kekurangan kamar ada hikmahnya. Sing nomor kalih napa? Ketika piyambake niku berada di dalam satu kamar isine wong akeh, piyambake niku alias jarang tenggone kamar. Teng kamar namung ndekek kitab, mantun ngonten medal. Teng kamar namung jukuk pakaian, ganti pakaian, mantun ngonten medal. Niki hikmahe napa para rawuh? Ngumbara. Dadi wis terbiasa untuk meninggalkan tempat, untuk meninggalkan rumah. Sudah terbiasa. Mangkane santri alumni pondok pesantren bolak-balik metu teko omah wajar. Krana nang pondoke niku ya bolak-balik metu teko kamar. Mila para rawuh, jenengan mboten usah kaget lek duwe mantu santri kok bolak-balik metu omah niku ngumbara. Ngumbara kenging napa? Dakwah li'ila'i kalimatillah. Ngoten lho nggih. Makane kula sering ngomong tenggone bojo kula, aku iki wong pondokan. Dadi sering metu teko omah. Krana apa? Dhisik sak kamar iki wong akeh. Akhire saiki wis terbiasa metu, bolak-balik metu teko omah. Niki para rawuh menjadi satu pembelajaran agar tatak ati meninggalkan rumah ketika berdakwah li'ila'i kalimatillah. Ngeten iki kula tatak kok para rawuh, padahal bojo wis ngebel bolak-balik. Mas pun jam 12 jenengan kok dereng mandap. Biasa. Ngoten lho. Tatak ngoten lho. Niku alasane utawa hikmahe tenggone pondok kamar sithik tapi penggunane akeh. Alasan yang terakhir, intelektualisme yang terakhir, syaratnya adalah reflection about society. Ketika di tengah-tengah masyarakat dia mampu menjawab segala permasalahan. Kenapa? Karena ketika di pondok pesantren dia sudah terbiasa dengan banyak masalah dan dia menyelesaikan sendiri. Santri mesti tahu sugih. Santri yo sering melarat. Tahu sugih ketika mendapatkan kiriman, walaupun toh hanya 3 hari, 7 hari, terus langsung entek, karena untuk membayar hutang-hutang bulan sebelumnya. Biasa. Yo tahu melarat, karena dalam hitungan 1 bulan 1/3 itu sugih, 2/3 itu melarat. Sehingga ketika dia hidup di tengah-tengah masyarakat, sugih gak kaget, melarat yo naudzubillah. Santri. Ketika panjenengan duwe mantu sebagai seorang santri, mantu nih jenengan santri, penak para rawuh, jak melarat, oke. Jak sugih, oke. Macak kere, oke, macak sugih, alhamdulillah. Lha niki mila jenengan lek golek mantu sing alumni pondok pesantren. Mila jenengan lek pengen anake tatak urip tenggone masyarakat, jenengan pondokno putra-putri panjenengan. Selesai sudah 4 tema niku para rawuh, kula aturaken alhamdulillah menggos niki wau bicara 4 tema dalam 1 malam. Niki wau kula harus angkat tangan, harus undur diri. Kula pun angkat tangan, boyoke pun ajur-ajuran. Kula tak milih pamit, awak niki pun krasa sakit. Mekaten ingkang saged kawula aturaken. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ndonga sareng-sareng. Bapak katanya pulang. Iya disuruh ndonga. Mugi-mugi dalu menika pikantuk barokahipun Lailatul Nisfi min Sya'ban. Donga ingkang kita aturaken mugi-mugi dipun ijabahi dening pangeran. Ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nawaina fi hadzal majlisil mubarak wa ila hadrati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an mardiyya jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman marhuma. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Fattah ya Rahman ya Rahim, iftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina qulubana futuhal arifin waftah alaina abwaba maghfiratika wa taubatika waghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina abwaba ilmika wa rizkika warzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa auladan salihin wa salihat wa sihatan wa afiatan fil jismi wal jasad. Allahumma barik lana fi hadha syahril mubarak, barik lana fi hadhihi lailatil mubarakah, wa anta tu'idu alaina bi barakatil marhumin wa bi anwarihim wa bi ulumihim. Allahumma anta tu'idu alaina wa ahlana wa dhurriyyatina. Rabbana hadha du'auna istajib lana du'aana kama istajabta du'a sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.